dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperkenalkan alat yang telah dirancang oleh kelas 12 IPA. Hasil proyek yang telah kami rancang selama 1 tahun ajaran, mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas bagaimana rancangan dan cara kerja dari alat yang kami buat. Di sini kami sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Ali Mansur dan Bapak Ari telah menjadi penguji dalam proyek kami pada kali ini. Oke, langsung saja. Di sini kami akan bahas apa saja komponen dan cara kerja dari alat kami. Oh ya, nama alat kami ini Automatic Trash Can atau tong sampah otomatis. Oke, jadi di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama, yang di bagian depan di sini, ini adalah sensor ultrasonik HCSR 04 atau sensor gerak. Ada kabel jumper, kemudian ada di dalamnya ada servo. Nampak? Motor servo. Nampak ya? Nampak ya? Oke. Nah, jadi motor servo ini biasanya ada di barang-barang yang apa ya, menggunakan remote gitu, kayak mobil RC. Nah, biasanya itu ada di bagian bannya kan, yang untuk gerak-geraknya tuh. Nah, itu dia pakai motor servo. Kemudian di bagian belakang ini bagian mesinnya. Nah, ini yang pertama ada board. Nah, jadi board ini banyak, ada yang modelnya besar kayak yang sebelah situ. Nah, ada juga yang mini board. Nah, di sini kita pakai yang mini board karena menyesuaikan dari besar tong sampahnya. Kemudian di sini ada shield Arduino Nano dan ada Arduino Nano. Jadi ini bukan satu, ini 2 komponen. Arduino Nano outboard ladder ini yang warna biru. Ini yang disebut Arduino Nano. Nah, kalau yang warna merah ini namanya shield Arduino-nya. Jadi ibaratnya ini baju untuk si Arduino-nya. Sebenarnya tanpa ini pun bisa. Cuman untuk mempermudah rancangan, teman-teman di sini bisa pakai shield Arduino-nya. Oke, jadi terus ini ada kabel USB. Singkatnya gini, sensor ultrasonik HCSR 04 akan menangkap sinyal atau benda yang ada di depannya, kemudian mengirimkan sinyal tersebut kepada Arduino, si otak dari mesin ini. Nah, terus Arduino ini akan mengirimkan sinyal kepada servo yang ada di dalam. Nah, jadi sebelum teman-teman buat rancangan ini, teman-teman diwajibkan untuk mengoding dulu atau memprogram si Arduino Nano-nya. Sebenarnya bukan hanya Arduino Nano, banyak jenis-jenis Arduino itu banyak. Ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Atmega. Nah, cuman di proyek kali ini karena menyesuaikan budget juga, jadi menggunakan Arduino Nano yang lebih kecil. Kalau Arduino Uno ini kayak yang sebelah sini, nanti dijelasin. Nah, jadi sama aja. Oke? Oke, jadi di sini udah ada sampahnya. Nah, kalau seumpamanya alatnya berfungsi, di bagian belakangnya ada lampunya. Oke? Ya? Ini. Nah, nampak kan? Nah, nampak nggak? Oke, ada lampunya. Nah, itu berarti sudah berfungsi. Nah, jadi kurang lebih kinerjanya seperti ini. Jarak yang Oke, boleh Bu, silakan. Nah, jadi jaraknya ini 10 cm. Kalau udah ya.
Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang lebih seperti ini rancangan dari persampahan kita atau putra scan dari kelompok JPA. Ini boleh benda apa aja ya? Pakai tangan juga bisa. Tuh. Selama 5 detik dia akan tutup dengan otomatis. Ada yang mau nyoba? Ya, kalau dia mau nyoba boleh. Sekian penjelasan dari proyek tempat sampah kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pompa air otomatis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rudi Haryadi dan Bapak Indri Kapri yang telah menjadi penguji. Pada alat kami menggunakan sama seperti punyanya Julian. Sama seperti punyanya Julian, kelompok kami juga menggunakan Arduino Uno, Arduino Nano, dan menggunakan breadboard juga, tapi menggunakan breadboard yang besar. Alat kami juga menggunakan relay. Relay ini seperti saklarnya lah, biar bisa hidup dan matinya. Oke lah. Dan juga menggunakan sensor. Sensornya sama juga kayak punya Julia. Nyontek kayak nyontek. Dan kami juga menggunakan LCD untuk mengetahui ketinggian air tersebut. Pada pompa air kami memprogram agar pada ketinggian 30 cm hidup dan pada ketinggian 15 cm airnya mati. Itu gimana? Cara kerja alat ini yaitu sensor ini akan mendeteksi ketinggian airnya dan menyalurkannya ke Arduino. Arduino sebagai otaknya akan menyalurkan ke relay. Ke relay ini kan sebagai saklar. Jadi kalau misalnya udah kedeteksi pada ketinggian 15 cm nanti akan mati. Supaya airnya tidak tumpah. Biar ini kalaupun ditinggal Kita lagi sini di rumah ada masalah. hidup sih. Udah belum, Pak? Ini di sini LCD-nya, Pak. 19. 19. Ah, mati. Dan nanti kalau misalnya airnya kan pasti airnya tadi dipakai. Kalau udah pada ketinggian 30 cm, sanyonya tuh hidup lagi. Otomatis. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya air dalam gentong air ini habis, nanti pompa airnya akan hidup lagi dan akan mengisi kembali gentongnya.
sampai ke tinggian yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua akan menjelaskan kenapa kita memilih membuat alat ini dan apa manfaatnya dan gimana cara buatnya. Yang pertama itu kenapa kita milih buat alat ini, karena kita ingin mengurangi penggunaan tisu yang berlebihan di SMA Negeri 3 ini. Terus manfaatnya itu untuk teman-teman kalau misalkan habis cuci tangan itu bisa mengeringkan dengan alat ini, nggak perlu lagi pakai tisu yang banyak. Yang lainnya itu kayak misalkan teman-teman punya uang kertas terus nggak sengaja kayak kena air atau masuk ke dalam air hingga membuatnya basah, terus teman-teman tuh pada nggak pede beli pakai uang yang basah, bisa dikeringin pakai alat ini. Kalau yang pede ya nggak apa-apa. Terus untuk membuat alat ini kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu yang pertama itu ada hot air gun, sensor infrared, relay low tiger, terus ada charger HP dan kabel jumper. Untuk cara pembuatannya itu akan dijelaskan oleh Putri Melisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari alat ini. Di sini ada sensor infrared, di mana sensor infrared ini memiliki dua lampu. Yang lampu warna putih itu digunakan sebagai transmitter atau pemancar cahaya. Lalu lampu yang kedua yang warna hitam digunakan sebagai receiver, yaitu sebagai rangkaian penerima. Caranya, lampu putih yang sebagai transmitter ini akan mengeluarkan cahaya yang terhalang oleh tangan kita sendiri atau objek. Lalu cahaya yang terhalang dari tangan tadi akan diterima oleh lampu hitam atau receivernya. Rangkaian penerima ini akan mengaktifkan relay dalam kondisi normally close atau tertutup. Kemudian relay ini akan mengalirkan arus 220 volt dan mengaktifkan motor DC dan pengendali suhu hingga hot air gun dapat bekerja mengeluarkan udara panas menuju objek atau tangan kita sendiri. Belum menguji coba, di sini ada kelemahan dari alat ini. Ini alat ini nggak bisa digunain di ruangan terbuka kayak gini, jadi harus di dalam ruangan, kayak intinya di dalam ruangan lah, kayak di kamar mandi, di dalam kelas. Jadi di sini kita ngujinya harus pakai kardus karena sensor ini sangat sensitif terhadap cahaya. Karena alat ini sangat sensitif dengan kayak cahaya yang berlebihan kayak hari ini. Nanti kalau teman-teman penasaran, kalian bisa datang ke kelas 12 IPA untuk mencobanya. Gak ada yang larang kok. Wajah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan alat yang sudah kami rancang. Alat kami terdiri dari Arduino, relay, sensor suara, ini adalah relay yang dimana sebagai ibaratnya stop kontaknya di sini sebagai Arduino Uno atau otak dari alat ini. Ini adalah papan breadboard yang sudah kami potong menjadi lebih kecil agar lebih fleksibel lagi. Yang selanjutnya adalah sensor suara yang bertujuan untuk mendeteksi suara yang masuk. Selanjutnya adalah kabel OTG yang dimana ini akan nanti disambungkan lewat HP untuk HP yang sudah disupport oleh OTG. Kemudian ada lampu sebagai bahan utamanya, lalu ada fitting lampu. Kami membuat alat ini untuk kegunaannya salah satu membantu orang-orang di luar sana, terutama kaum disabilitas.
Dan untuk cara kerja alat ini saya serahkan kepada rekan saya Aldi Firmansyah. Dan untuk cara kerjanya, jika alat ini sudah melalui sistem pengkodingan atau perakitan, semua lampu yang ada pada di sini ini akan hidup. Tandanya ini berfungsi. Untuk cara pengerjaannya yaitu dengan cara bisa dengan menepukkan atau dengan berteriak. Menepukkan tangan. Ada yang mau nyoba nggak? Pada siswa SMA Negeri Tujuh Arah sana. untuk mencoba. Arah sana juga. Oh, ya matikannya sama Pak. Arah sana. Ustaz, aku nggak hidup. Kekurangan dari alat kami ini, dia jika menghidupkan memang agak lebih keras harus tepukannya Bu, suaranya. Tapi kalau mematikannya dari jarak 3 meter bisa juga Pak, 5 meter pun bisa kalau mematikan. Tapi kalau menghidupkannya Pak ya memang 5 meter ya? Coba. mematikan. Mematikan dari sini. Gimana? Karena alat ini mampu mendeteksi segala jenis bunyi, maka sebaiknya digunakan di pedesaan atau yang jauh dari perkotaan Bu. Karena suara dari kendaraan ini kan ya di kamar, ya betul. Untuk penempatannya sama seperti saklar lampu biasanya, lampu ini ditaruh di atas dan sensor ini bisa ditaruh di bawah. Sekian presentasi dari alat kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok solar cell charger handphone dengan solar cell 12 volt 1,5 watt. Di sini kami berterima kasih kepada Bapak Ali Mansur dan Bapak Taufik selaku guru pemuji. Baiklah, di sini langsung saja kami akan menjelaskan mekanisme alat yang telah kami buat. Sini kita membuat solar cell ya. Nah, ini namanya adalah solar cell atau panel surya. Nah, untuk membuat alat ini, panel suryanya itu bebas mau ukuran berapa aja. Selanjutnya kita menggunakan kabel 2 warna untuk membedakan yang mana positif dan yang mana negatif. Dimana yang merah adalah positif dan yang hitam itu negatif. Kemudian kita menggunakan baterai. Nah, fungsi baterai ini untuk menyimpan energi yang telah diserap oleh solar cell ini.
Lalu kita menggunakan stand up dengan ukuran 5 volt 1 ampere. Kemudian modul charger juga 5 volt 1 ampere. Kemudian kita menggunakan dioda diletakkan di dalam sini. Ukurannya itu 1 ampere aja yang kecil. Kemudian ada tombol saklar on off. Oke. Selanjutnya, kenapa sih kita membuat alat ini? Yang pertama, energi terbesar di bumi adalah energi matahari. Masyarakat ini menurut saya belum memakai energi matahari itu sepenuhnya. Bun, Bes. nih. Dah. Mana? Mau nol nggak? Nah, itu tuh. Dah. Bang, ini dia baru nambah. Ya kan? Itu apa? Lucat. Oke. Nah, itu. Oke, untuk pengisian dayanya ke HP itu 30 menit itu mengisinya itu 7%. Jika kalian ingin mengisi itu lebih banyak lagi, kalian bisa menggunakan modul charger itu yang ukurannya lebih besar lagi, sehingga energi yang dikeluarkan juga lebih besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.